Tarogong, interview rakyat versi Tarogong. Halo, kenalin nama aku Nida Dan aku Syahla. Jadi di sini kita bakal jadi host di acara Podcast Polasi edisi ke-1. Nah, teman-teman, jadi di sini kita bakal mengangkat suatu isu atau fenomena yang biasa terjadi di sekolah kayak pendidikan, kebiasaan, dan lain-lain. Nah, berhubung temanya itu tentang pendidikan dan sekolah ya, Betul. Syahla, kita udah menghadirkan langsung bidang pendidikan dari pesantren Persis Tarogong. Betul. Jadi yang hadir tuh memang yang pakar di bidang pendidikannya langsung. Iya, betul. Nah, selain itu, selain kita menghadirkan guru, kita juga menghadirkan narasumber dari Santri. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Gimana sehat-sehat hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih atas undangannya untuk kita ngobrol ya, sharing sore ini terkait dengan pendidikan pesantren ya. Hal ihwal terkait bagaimana kehidupan di pesantren terkait dengan pembelajaran, guru atau ustadz dan santri. Terima kasih Betul, sekali lagi. Ustaz. Ustadz, perkenalkan tadi ya. Ya, Ustaz. Boleh. Ustadz Heri Mulyadi ya. Selain ngajar di Mualimin, juga Ustadz adalah pembantu Mudir Am ya, bidang pendidikan dan pengasuhan yang mengkoordinasi berbagai kegiatan pendidikan dan pengasuhan di pesantren ya, juga asrama ya, juga asrama. Jadi pekerjaannya cukup berat ya. Iya. Jadi demikian lah cukup ya. Silakan. Oke. Baik teman-teman, perkenalkan aku Kesha Rina Maharani dari kelas 12 MIPA 3 dan di sebelah aku ada Perkenalkan, nama aku Mila Tigalianur dari kelas 11 IPS 3. Oke. Nah, kita udah mengenal ya narasumber kita pada kali Betul. ini. Langsung aja ya kita interview. Langsung, ya betul. Ini kayak sharing aja ya teh Sharing tentang ya betul. Boleh santai Ngobrol sore-sore. santai. Oke. Harus santai deh. Ini kayak tegang gitu ya. Pertama ya. Oke. Langsung ada bersama guru. Oke, langsung aja ya Ustadz. Pertama-tama mungkin ke Ustadz dulu ya. Boleh sih. Jadi gini Ustadz, kan aku tuh pernah baca kalau di luar sana mungkin ya ada guru, contoh ambillah guru honorer. Dia itu gajinya mungkin di bawah UMR, tapi beban pekerjaan dia di sekolah tuh ada banyak gitu ya. betul. Yang jadi nggak ada bedanya sama yang guru PNS gitu. Di Tapi sini apa di luar? di luar. Oh, di luar. Kalau yang aku nggak tahu ya kalau di sini mungkin bisa Ustadz mengungkap fakta di sini kali ya. Itu kan aku lihat berita. Nah, katanya selain terbebani oleh tugas gurunya di sekolah, terbebani juga oleh administratif yang begitu banyak. Nah, aku tuh nggak paham administratif itu maksudnya apa, Ustadz? Apakah uang, surat atau apa administratif guru itu? Iya. Terus, Baik ya. Terima kasih pertanyaannya. Bahagia sekali Ustadz melihat ya santri-santri yang ya generasi muda yang masih akan berkembang tetapi sudah memikirkan hal-hal ini ya, hal-hal yang sensitif sebenarnya di profesi guru itu. Iya. Administrasi guru itu ya semacam seperangkat naskah atau dokumen yang harus disusun oleh guru dalam mendukung proses pembelajaran. Oh, iya. Gitu ya. Dan itu salah satu tugas guru dari proses perencanaan, karena guru itu kan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Nah, menyusun atau membuat administrasi guru bagian dari tugas perencanaan sebagai seorang guru. Ada berapa administrasi yang harus dibuat? Itu banyak sekali. Dari mulai RPP, silabus, silabus atau ATP, kemudian modul ajar dan lain-lain gitu ya. Totally kalau mau lengkap itu sekitar 23 administrasi guru yang harus disusun dalam tugasnya sebagai guru. Iya. Gitu.
Banyak banget ya. Jadi guru kan memang jadi guru kan profesi mulia dan Iya. tugas dan administrasi itu kan fungsinya agar proses pembelajaran terarah, Iya betul-betul. tercapai atau tidak materinya, tercapai atau tidak capaian pembelajarannya, kan itu di administrasi. Iya. Berarti kalau yang dia ngajar beliau sih ya, kalau misalnya guru yang ngajar lebih dari satu mapel juga berarti double lagi administrasinya. Double lagi kalau disebut dengan guru profesional. Kan kompetensi guru tuh ada 4 minimal gitu ya. Dia harus punya kompetensi pedagogi, artinya dia harus punya skill dalam mengajar. Skill dalam mengajar bisa dilihat dari misalkan jalur pendidikannya. Kalau tidak sesuai dengan jalur pendidikannya, itu kan sekarang ada penyetaraan, ekuivalensi namanya sertifikasi guru. Kalau sudah ada masuk sertifikasi guru, berarti guru itu setara walaupun dia tidak lulusan pendidikan. Misalkan Ustadz S1 Ustadz itu bukan pendidikan, bukan untuk ngajar, tapi untuk teknis. Ngajar Ustadz untuk di pengadilan, jadi hakim, jadi jaksa gitu ya. Tapi karena Ustadz mengajar sudah lama kemudian ikut sertifikasi, jadi setara dengan lulusan pendidikan gitu. Iya. Dan itu dapat imbalan jasa dari pemerintah berupa tunjangan yang besarannya sama atau melebihi dari UMR gitu. Oke. Gitu ya, UMR di Garut lah khususnya ya gitu. Gitu. Terus yang kedua kompetensi profesional itu bagaimana cara dia dalam menguasai materi. Guru yang profesional itu harus menguasai materi pembelajarannya, termasuk menguasai media, alatnya. Materi ini nih cocoknya pakai alat apa, pakai metode apa, itu guru harus punya itu. Kemudian kompetensi sosial, dia harus punya komunikasi yang baik dengan sesama dan lain-lain. Kemudian yang terakhir kompetensi kepribadian, attitude-nya jujur, apakah dia jujur atau tidak, berbari ngamak atau henteu. Gitu. Ini kompetensi kepribadian guru lah gitu. Yang di standarnya pemerintah. Kalau di pesantren mungkin lebih berat karena dia harus punya attitude, punya kepribadian Islami. Iya betul. Gak boleh akhirnya seorang guru misalkan babaud-baud lebih dari 3 hari jangan gitu. Itu karena itu tidak Islami ya. Gitu. Gitu maintain. Oke. Gak apa ya, campur dengan bahasa Sunda gimana nanti diedit juga. Nggak apa-apa Ustadz. Kan suku Sunda lumayan banyak di Indonesia. Iya. Nomor 2 ya. Iya betul. Nomor 2. Oke Ustadz. Nah, selain sibuk dengan administratif, pasti guru juga punya kesibukan lain ya, kayak di luar sekolah. Iya betul. Nah, kadang juga ada beberapa guru yang memang kurang menjalankan tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu atau materi kepada santrinya. Betul. Nah, ada juga kayak santri yang punya perspektif kayak, loh kok guru tuh cuma ngasih tugas doang, materinya mana, kayak gitu kan. Karena kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, ya karena itu juga kan santri kayak kurang mengerti gitu tentang kesibukan gurunya. Nah, menurut Ustadz solusi agar kayak guru yang memiliki kesibukan tapi tetap menjalankan amanahnya bisa balance sama santri yang bisa ngerti gitu tentang kesibukan guru kayak gitu Ustadz. Bagaimana pendapat Ustadz? Ya kalau menurut Ustadz kalau istilah solusi mungkin manajemen waktu ya. Iya betul. Manajemen waktu, kemudian manajemen diri terkait dengan motivasi dan kemauan. Apakah guru itu mau berubah, mau bertransformasi ke hal-hal baik, atau memang segini juga udah uyuhan gitu ya. Aku mah naik oke ke sekolah saja dan lain-lain gitu. Jadi harusnya di manajemen waktu dan pengembangan diri guru. Ustadz suka curiga ya terhadap guru-guru hal tersebut ya, guru-guru yang kejadian itu.
sepertinya beliau itu tidak menguasai materi. Ya. Nah, kaitan berarti dari profesionalisme guru tidak tercapai. Gitu. Nah, ketika aktivitas di luar ya sebenarnya bukan tidak boleh, bahkan harus boleh, harus kan sebagai guru itu harus tidak boleh kuuleun di kampung di rumah cicingan gitunya, tidak beraktivitas gitunya di luar, itu juga salah kan, ada kompetensi sosial, dia harus membaur dan berdampak di masyarakat. Ayeuna guru teh Iya. abi guru mana guru pesantren disuruh untuk ngimaman tidak bisa misalkannya, disuruh untuk jadi apa di posisi masyarakat tidak bisa, itu kan tidak berdampak, dirinya profesinya tidak berdampak, tidak mengajar ke para masyarakat kan. Harus guru itu harus luar biasa, maka nanti kalau mau jadi guru resikonya berat. Harus atur strategi gitu ya. Luar biasa, terutama di masyarakat. Iya. Hari di sekolah maka tinggaliku barudak kurang teginding we nya bagus gitunya, tampilan bagus, di masyarakat mah lebih kejam daripada di sekolah. Di sekolah aja merasa kayak kejam. Iya. Apalagi masyarakat. Iya, apalagi di masyarakat. Di masyarakat kalau seorang guru apalagi di pesantren, kalau satu waktu nggak sholat di masjid saja, padahal ada misalkan kan kita kadang-kadang lelahan gitu ya, kadang-kadang lu capek gini mah gitu, itu kan jadi omongan. Kalau guru pesantren mah, maka jadi guru mah harus siap tapi mulia insya Allah ya. Iya. Mulia. Rasulullah itu sebagai pedagog ulung ya, contohlah Rasulullah ahli pendidik luar biasa gitu, mencontoh meneladani yang lain gitu. Oke. Kita udah dengar ya. Apa itu administratif Ya. guru, terus solusi apa ya, solusi dan tanggapan Ustadz terhadap permasalahan tadi. Nah sekarang nih giliran Dari santri-santrinya. Oke, ini boleh ya siapa dulu juga? Aku langsung aja ya. Gimana sih tanggapan santri terhadap guru yang sering ngasih tugas tapi jarang ngejelasin materi atau ngajar? Wow. Kan ada ya tiba-tiba datang, anak-anak sekarang tugasnya ini tulis PPT dari halaman 1 sampai 10 gitu ya. Nanti rangkum kumpulin di meja ibu, terus minggu depannya gitu lagi gitu ya. Contoh ya gitu. Saya tidak menyindir siapapun, oke, tidak menyebut nama gitu. Tapi kan mungkin pernah ya kalian mengalami tiba-tiba ngasih tugas tapi jarang ngejelasin. Gimana sih tanggapan kalian ke guru yang kayak gitu? Jadi kan sebenarnya kewajiban seorang guru kan mengajarkan, menyampaikan, menyampaikan dan mengajarkan materi kepada para murid. Sedangkan kalau misalnya guru itu cuman ngasih tugas aja, sebenarnya murid juga bisa loh, kayak misal kayak sesama teman gitu ngasih tugas, sebenarnya bisa. Jadi kayak seharusnya ya guru tuh bisa mengajarkan dan mengarahkan gitu. Jadi bisa membimbing santri siswa-siswanya, bisa membimbing siswa-siswanya buat tugas atau fungsi dari sekolah tuh kan memberitahu apa yang tidak diketahui oleh kita, mengajarkan apa yang tidak diketahui oleh kita. Tapi kalau misalnya ini cuman dikasih tugas tetapi tidak diajarkan, ya hilang gitu loh kayak manfaatnya. Kalau gitu mah kita bisa ngasih tugas karena kan guru tuh punya peran lebih ya. Iya, harusnya tapi punya tidak peran digunakan peran itu. Soalnya ada teman gak bisa ngasih tugas mah gitu ya. Karena kan sebenarnya kan hak, jadi kayak kalau guru yang kayak gitu tuh hanya menggunakan haknya saja tetapi tidak menjalankan kewajibannya sebagai guru. Iya sih. Oke, izin melengkapi ya. Kita juga kan sebagai siswa gitu ya datang ke sekolah untuk belajar. Nah, dimana kegiatan belajar itu pasti ada pengajarnya gitu ya. Nah kalau misalnya kita cuma dikasih tugas, datang ke sekolah untuk dikasih tugas,
ya itu namanya bukan belajar gitu menurut aku ya, karena sejatinya belajar itu pasti ada pengajarnya. Kalau misalnya oke. dikasih tugas doang kan dalam kutip goib ya ini pengajarnya. Iya. Jadi kayak serasa bukan belajar gitu. Oke. Jadi judulnya juga kegiatan belajar mengajar, mengajar, iya, bener KBM gitu ya. banget. Gitu, siap-siap. Oke, nah kira-kira nih ya guru yang kalian harapkan tuh seperti apa sih? Kayak seru dalam pembelajarannya, atau yang sering ngasih materi, atau yang gak pernah ngasih ulangan, atau apa gitu? Punya Menurut kalian tuh gimana? Kalau menurut versi aku pengen banget punya guru yang menjelaskannya tuh pelan-pelan gitu, terus apa ya, sangat didikte gitu ya, bahasanya gitu kita tuh dibimbing ya. sangat dibimbing, terus lebih ke mencontohkan di sikap-sikap sehari-hari gitu, nggak cuma di dalam kelas aja dengan apa memberi materi dan lain-lain, tapi di luar kelas kayak mencontohkan untuk misalnya buang sampah pada tempatnya, atau misalnya sesederhana membereskan sepatu di masjid, atau ya dan hal-hal kecil lainnya gitu. Oke. Menurut Melati sendiri kayak gimana? Kalau aku sih pengen punya guru yang perhatian gitu, jadi memperhatikan semua muridnya, apakah muridnya paham mengenai pelajaran yang diajarkan atau tidak gitu. Peka gitu ya? Iya, jadi kan kadang-kadang guru tuh cuman mengajarkan, tapi ada beberapa murid yang misalnya nggak paham gitu, tapi kurang diperhatikan sama gurunya. Jadi harapan aku sih aku punya guru yang benar-benar bisa memperhatikan dan benar-benar menjelaskan gitu. Oke. Sama kalau dari segi apa ya, jadi guru juga bisa menjadi contoh yang baik buat kita. Jadi bukan cuman mengajarkan, tetapi apa ya, menunjukkan atau menjadi contoh. Jadi menjadi iya benar, uswatun hasanah. Jadi kita tuh bisa meniru atau mencontoh para guru, sifat-sifat guru-guru kayak gitu. Oke. Nah, biar adil nih ya, biar seimbang, gak cuma santri Dari nuntut, santri nih. menuntut guru yang baik, menuntut guru yang sempurna. Kan tidak ada yang sempurna di dunia ini. Iya. Pasti selain santri yang pengen punya guru yang guru impian, nah pasti guru juga punya. Guru juga punya harapan ke santri gitu ya. Santri yang diharapkan, santri yang diimpikan itu santri yang seperti apa nih Ustaz? gitu. Nah, soalnya kan sekarang akhir-akhir ini kan banyak ya fenomena santri itu kurang beradab gitu ya. Apalagi kalau Banyak yang sih. dia tuh contoh nih, jangan aku ya. Contoh ada orang dia itu dulu diajari oleh guru A di SMP-nya. Ketika sudah SMA bertemu dengan guru SMP-nya itu cuek gitu. Padahal kan apa ya, kan nggak ada yang namanya mantan guru gitu kan. Iya, betul. Sekali jadi guru ya tetap jadi guru gitu. Santri tuh, jadi santri atau siswa tuh dia tuh nuntut hak dia, tapi kewajiban dia menghormati gurunya masih ada yang kurang. Nah, Ustadz gimana? Apakah memiliki santri yang Ustadz harapkan, Ya. yang Ustadz impikan? Kalau santri yang diharapkan dalam konteks pesantren itu ya 3 sebenarnya ya. Dia berakhlakul karimah, dia tafaqquh fiddin, dia menguasai teknologi. Sebenarnya itu yang target dari seluruh kurikulum yang diselenggarakan oleh pesantren dari TK sampai ke mualim, itu targetnya 3 tadi. Membina insan, kan santri kan insan ya. Insan berakhlakul karimah. Jadi yang diharapkan itu santri yang akhlakul karimah ya. Akhlak yang mulia. Itu tidak hanya akhlak yang baik, yang khair ya, tapi akhlak yang mulia. Dan akhlak mulia ini adalah penjelmaan dari ajaran-ajaran Qur'ani ya, ajaran-ajaran profetik. Akhlakul karimah. Akhlakul karimah kalau dalam literasi itu kan lebih kepada gambaran non dohiriyah, artinya gambaran batin. Sedangkan suluk adalah gambaran yang dohir. Nah, ikhlas, kemudian jujur, kemudian disiplin dan lain-lain gitu. Itu ya nampak bagian dari akhlakul karimah atau suluk ya, dan suluk dalam Islam.
Itu yang diharapkan santri itu. Kalau Ustadz itu di aspek psikomotornya, performnya, tampilannya, di aspek kognisinya, pesantren itu diharapkan bisa tafaqquh fiddin, bisa memahami agama, memahami tafaqquh ya. Kalau dalam sigat dalam bahasa Arab itu tafaqquh itu bukan hanya sekedar tahu, tapi mendalam pemahamannya terkait dengan ajaran Islam. Gitu. Dan menguasai iptek, bukan iptek yang menguasai santri. Iya, bagus tadi. Itu santri itu. Selain ketiga insan atau santri tadi ya intinya endingnya ya santri yang diharapkan oleh guru, oleh ustadz dalam pesantren itu santri yang kuat secara akidahnya salimah ya, akidahnya beres gitu, akidahnya sehat gitu. Kemudian muamalahnya baik, sosialnya baik gitu ya, dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan teman gitu. Dan juga punya semacam himmah teh semangat untuk bisa berubah gitu ya, bisa meningkat kualitas dirinya. Itu sebenarnya ya. Maka sebenarnya diperlukan, kalau santri begitu diperlukan guru itu bukan hanya mengajar, tapi mendidik. Nah, mendidik, menginspirasi, memberikan teladan. Kalau guru yang kalau santri yang tadi diharapkan seperti itu dengan guru yang biasa-biasa akan bisa. Iya, benar. Membina insan ahlul karimah itu kan bukan hanya targetnya santri, tapi warga pesantren. Maka pesantren menyiapkan program-program, ada pembinaan guru di aspek THQ-nya, guru harus hafal berapa juz itu kan minimal termasuk Ustaz. Maka sebenarnya kalau Ustaz rasakan nih pesantren ini bagi guru saja diarahkan memang untuk jadi tafaqquh fiddin, untuk jadi akhlakul karimah, menguasai iptek, itu bukan hanya santri tapi warga pesantren termasuk guru. Kalau sama-sama dengan program itu terlaksana, kalau kata pimpinan pesantrennya Ustaz Iqbal Mudir Am, wah keberhasilan luar biasa. Maka kata beliau itu visi misi pesantren ini tidak akan lekang oleh zaman, tidak akan habis oleh waktu. Dan 3 aspek itu memang utama kan dalam kehidupan sebagai muslim lah. Jadi satu yang diharapkan yang 3 itu. Yang tadi. Oke Ustadz, ngomongin soal target sekolah nih ya, pasti setiap sekolah tuh punya cara tersendiri untuk mencapai target tersebut. Nah salah satunya kan dengan membiasakan hal-hal yang baik gitu ya, mau itu di guru ataupun di santrinya, kayak di guru juga santri kayak ada program THQ, tutup Kika. Nah menurut Ustadz ada gak tantangan tersendiri untuk membiasakan kebiasaan-kebiasaan tersebut di kalangan guru dan santri gitu? Masya Allah, tantangannya luar biasa. Di aspek guru misalkan kita sebagai guru harus mengerjakan ABCD nya dengan segala perangkatnya tadi disampaikan. Kemudian kalau di pesantren itu kan ada rapot juga. Iya betul, rapot guru. Asatid atau rapot pegawai atau rapot guru. Pada saat itu kita dituntut pula harus ikut ujian tahfidz atau sertifikasi guru. Tantangan bagi Ustadz pribadi misalkan dan rata-rata bagi hampir semua guru yang bukan mengajar agama dalam petik yang interaksinya dengan ayat-ayat Al-Quran itu minim gitu ya hari-harinya karena dia tidak ngajar agama, itu jadi tantangan. Ustadz yang ngajar mapel umum misalkan, kan hari-hari untuk mengupgrade pengetahuan kan Ustaz baca-baca bukan baca Al-Quran kan? Betul. Baca-baca kayak isu-isu kontemporer tentang hukum, tentang politik gitu kan.
terus undang-undang yang baru terkait ini kan Ustaz harus tahu, jadi bahan buat di pembelajaran. Ini tantangan dan effort atau usaha untuk hafalnya wah luar biasa. Itu luar biasa. Contoh misalkan kemarin banyak guru ya yang levelnya misalkan lebih tinggi ya juznya, itu tidak mampu sampai ke sana karena sangat hektik waktu itu. sampai sakit itu. Karena tidak sampai pada target. Badan sudah nggak kuat untuk menerima beban aktivitas. Pikiran mungkin masih bisa walaupun ya puyeng-puyeng gitu. Tapi badan udah nggak kuat. Ya Allah, ini badan protes. Ya waktu itu Ustaz ada tugas ke misalkan keluar kota ya, ke daerah pelosok di Garut gitu. Habis sahurnya pun nggak kesiangan, cuman minum air putih, langsung pakai motor dengan jarak yang sangat jauh. Luar biasa. Pulangnya langsung tidak tahan tubuh. Akhirnya kayaknya nggak, target itu tidak tercapai. Berbeda misalkan kalau memang dia tuh terbiasa ya, atau mohon maaf ya, misalkan guru THQ misalkan. Jadi ringan kan, karena tiap hari kan, tiap hari diajarkan, tiap hari ini. Nah bagi guru yang non THQ itu kan jadi agak tantangannya berat. Itu satu. Yang kedua, kaitan dengan harus kan kita punya target hafalan gitu ya. Tantangan yang paling ini tuh di manajemen waktu tadi. Memang harusnya walaupun bukan guru THQ gitu ya, atau guru agama yang kaitan banyak interaksi dengan ayat Al-Quran, itu harus disiapkannya jauh-jauh hari, jangan sebulan badai ujian THQ, digerdeg, kadon modal bahasa Sunda. Eta tantangan teh manajemen waktu dan matchingkan ya kebiasaan kita sehari-hari baca bukan Al-Quran gitu ya. Meskipun ya secara pribadi kalau baca Al-Quran mah tiap hari juga suka baca ya. Cuman kan hanya baca saja, tidak dihafal, tidak diulang kan gitu. Beda dengan diulang. Gitu. Berarti sama ya guru kayak santri gitu. Dan Ustaz kira di pesantren ini apa ya, semacam hidden kurikulumnya. Hidden kurikulum itu kurikulum yang tidak ditulis dalam naskah kurikulum. Itu luar biasa, kayak kebiasaan, kayak habituasi, barudak ngapalkeun Quran, harus sholat dulu, harus A, B, C, D kaitan dengan pendidikan karakter. Itu kan lebih dominan sebenarnya daripada kurikulum yang dituliskan dalam sebuah dokumen. Kayak di sini mah kayak ini. Sini sudah menjadi gengsi ya. Kalau harus kuliah, harus kuliah, pokoknya di sini mah trennya harus kuliah, gini-gini, sehingga santri itu termotivasi ya untuk kuliah walaupun dengan keadaan apapun. Kalau Ustadz perhatikan di sekolah-sekolah lain yang satu letting gitu ya, SMA misalkan atau mualimnya, pembicaraan terkait itu hampir jarang. Kayaknya nggak ada tanggung jawab dari guru atau dari sekolah itu yang untuk mengantarkan santrinya ke universitas mana. Kayaknya mah sok we lah kesorangan-sorangan gitu. Kan itu semacam apa, hidden kurikulumnya lah gitu. Walaupun nggak juga sekarang mah karena sudah ada programnya ya. Awalan-awalan mungkin bagi dari hidden kurikulum, kebiasaan, aturan dan lain-lain. Hal positifnya ya, kalau hal negatif juga banyak sebenarnya. Hal positifnya saja yang harus diajikan gitu ya. Motivasi. Gitu. Oke. Nah, ini banyak yang bicaranya jadi banyak Ustaz ini. Gak apa Ustaz, kan berbagi pengalaman. Kan mungkin paling senior di sini. Iya, senior ya. Masih balita, bawah 50 tahun. Saya labil. Balita. Ya ini
sempat kepikiran ya, ada terpikirin pertanyaan ya. Kan berhubung angkatan aku Masya Allah sama Keisha kan jadi angkatan pertama di Sumber yang menerapkan kurikulum merdeka, iya gitu. Nah, sebelum ke Ustadz nih, kan tadi kata Ustadz bisi kebanyakan ya, jadi mau denger dulu nih dari Teh Keisha atau Teh Milati. Kan kita angkatan kita ya Keisha ya, pertama kali di MA Persis Tarogong yang menerapkan kurikulum merdeka. Nah, perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 sampai kurikulum merdeka ini, apa yang kamu rasakan dan bagaimana pendapat kamu terhadap kurikulum merdeka di sekolah? Yang paling kerasa buat aku tuh kan waktu pertama kita daftar kan langsung daftar jurusan ya. Oh, aku IPA, aku IPS, dan aku cuma nyiapin mental, aku bakal jadi anak IPA nih, berarti aku harus lebih menekankan ke bidang sains gitu ya pas di SMP tuh. Nah tiba-tiba baru tahu kurikulum merdeka tuh pas udah ta'aruf di sini gitu ya, baru tahu kurikulum merdeka gimana sih kurikulum merdeka. Yang pertama aku bingung gitu ya, gimana sih apa prakteknya gitu ya di sekolah tuh. Terus mata pelajarannya kan jadi banyak banget ya. Ini ada pelajaran agama jadi makin banyak gitu ya. Nah di situ yang paling apa ya, paling buat aku kesulitan gitu ya. Terus kita juga dipaksa belajar mempelajari apa ya, pelajaran yang bukan passion kita gitu ya. Itu sangat wow banget gitu ya. Apalagi kamu asrama ya. Apalagi sebagai anak asrama gitu ya. Tapi di baliknya itu semua kita jadi lebih apa ya, sebelum kita naik kelas jadi kita ada pertimbangan dulu lah. Kayaknya aku condongnya ke sini, gitu. Terus yang serunya tuh di kurikulum merdeka tuh banyak proyeknya. Orang-orang bilang itu apa ya, capek gitu ya, tapi menurut aku itu seru banget sih, itu seru banget. Part paling seru di kurikulum merdeka itu proyek-proyeknya gitu, apalagi harus keluar ke tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi gitu. Langsung terjun ke lapangan gitu ya gitu. Seru banget itu. Kalau boleh jujur ya sebenarnya suka sih, cuma kalau gitu di kelas kayak langsung gitu ya, bisa-bisanya suka project gitu. Unpopular opinion gitu. Iya. Ya udah ya diem aja weh. Jadi mas sebenarnya gitu ya. Sebenarnya. Boleh. Kalau dari aku sih sama ya kayak Teh Keisha. Awalnya kayak kan dari sanawiyah tuh aku udah nyiapin, aku mau jurusan IPS gitu kan. Tapi pas masuk bener-bener banyak banget mata pelajaran yang banyak gitu ya, kayak IPA-nya juga dipelajari, IPS-nya dipelajari, AI-nya juga dipelajari. Jadi awalnya sih kayak tiap minggu tuh tiap hari tuh pasti beda pelajaran gitu. Jadi kayak kurang ada pelajaran yang diulang gitu. Jadi paling kita harus bisa memahaminya sendiri. Jadi soalnya kan kadang-kadang pelajaran itu satu minggu tuh diulangnya cuma satu kali. Jadi harus bisa menyesuaikan juga buat memahami materi-materi tersebut gitu. Tapi kalau buat projectnya sih seru banget sih kata aku. Iya sih. Soalnya benar-benar praktek terjun langsung kan ke lapangan. Seru banget. Justru serunya tuh itu ya, praktek langsung. Justru itu kayak apa ya, ngebuat kita buat pahamin materi itu dengan project-project kayak gitu. Oh ya. Nah, tadi kan kita udah denger nih tanggapan-tanggapan, pendapat-pendapat tentang kita ya yang sebagai angkatan awal-awal kurikulum merdeka. Tadi kan udah ngobrolin administrasi, terus tantangan di pesantren sebagai santri, terus tambah lagi perubahan kurikulum ya. jadi kurikulum merdeka. Nah, itu gimana Ustadz, tanggapan Ustadz ketika perubahan kurikulum? Perubahan dalam apapun adalah keniscayaan. Apa sih yang tidak berubah dalam hidup ini? Pasti ada perubahan. Apalagi sebuah kebijakan, sebuah politik pendidikan. Ustaz akan melihatnya bukan hanya di politik pendidikan sebenarnya, yaitu kebijakan pemerintah terkait dengan kurikulum. Karena sejatinya kurikulum ini muncul karena hasil analisa terhadap PISA ya, dari PISA. Nah, dari PISA itu program internasional assessment gitu ya. Jadi sebuah lembaga internasional yang menilai terhadap pendidikan di sebuah negara.
Nah Indonesia itu jeblok dalam tanda petik ya, nomor ranking kedua atau ketiga dari bawah prestasinya. Apa yang salah? Kalau di sisi anggaran itu sudah 20% sudah besar kalau menurut Ustaz. 20% dari total APBN. Kalau APBN-nya 3.000 triliun, kalian bisa baca berapa itu untuk pendidikan itu. Meskipun kan pendidikan itu yang menyelenggarakan bukan hanya Kementerian Pendidikan Nasional, bukan hanya Kementerian Agama, kementerian-kementerian lain yang menyelenggarakan sekolah kedinasan disebut itu dibiayai oleh dana alokasi yang tadi. Nah, kaitan dengan perubahan kurikulum, konon katanya yang Ustaz literasi yang Ustaz baca, itu kan perubahan kurikulum itu idealnya 10 tahun sekali. Nah, ketika kurikulum 2013 berarti dia implementatifnya 2013. Ya. 2013 berarti 10 tahun kemudian 2023. Nah, dengan analisa seperti itu sebenarnya tidak usah heran ada perubahan kurikulum. Karena idealnya begitu. Lebih-lebih ada pertemuan dari PISA tadi. Ya. Dari PISA tadi. Ini sebuah lembaga yang menilai terhadap pendidikan sebuah negara. Ternyata yang menjadi permasalahan adalah masalah literasi dan numerasi. Itu. Literasi dan numerasi Indonesia itu sangat rendah. Sangat rendah. Maka kurikulum yang disiapkan pada awalnya adalah untuk menjawab tantangan literasi numerasi Indonesia. Literasi bukan hanya membaca, tapi memahami dan memberdayakan. Empower, jadi memberdayakan literasi itu, bukan hanya membaca atau memahami. Nah dari sana muncul kan perubahan kurikulum itu. Dijajaki kalau tidak salah mulai kurikulum istilahnya kurikulum darurat. Kurikulum darurat itu saat COVID. Kemudian kurikulum prototype. Iya. Kemudian kurikulum merdeka. Kemudian istilahnya sekarang menjadi kurikulum nasional karena 2024 sudah seluruhnya memakai kurikulum nasional yang based on adalah project. Jadi anak-anak itu memang diarahkan untuk tidak hanya memahami secara kognisi tapi project, buat penelitian, riset dan lain-lain. Nah, tantangan bagi kami terutama buat Madrasah Aliyah yang pertama kali menerapkan kurikulum merdeka dari seluruh MA di Garut. Itu inisiasinya dari sini. Kenapa? Karena didorong oleh pimpinan, oleh Mudir Am. Sesuatu hal yang baru kita tidak boleh ada di belakang. Harus ada di depan. Nah, hari ini pesantren kita terutama MA itu jadikan model kurikulum nasional, kurikulum merdeka di tingkat MA. Ustaz saja yang sedikit terlibat gitu ya, karena itu kan domain kepala sekolah atau mudirnya, mudir kepala sekolah aliyah itunya Ustaz Aan. Sekarang katarosan kuno sana terutama pesantren Persis. Sudah ada 2 sekolah yang Ustaz gimana gini di sana gitu. Karena mungkin tahu bahwa Ustaz adalah pembantu mudir am ya kaitan dengan bidang pendidikan tadi. Tantangannya biasa, kalau ada hal yang baru ada 3 kelompok orang itu. Kalau ada hal-hal baru itu menerima, menolak dan Netral. Antara menerima dan menolak. Biasanya gitu kalau sesuatu yang baru. Guru-guru yang menolak, wah senang ngapain perubahan kurikulum, wah gitu-gitu kene gini gitunya. Dia tidak mau berubah, tidak mau bertransformasi. Ada yang menerima, wah sok senang perubahan kurikulum gini, walaupun itu sangat kecil. Tapi ada guru yang memang akhirnya
hanya melihat-lihat, dengar-dengar, kemudian mempelajari-pelajari. Ya akhirnya mereka juga masuk pada pusaran perubahan itu. Iya. Karena pusaran perubahan itu ibarat pusaran airnya. Kalau sudah masuk ke lingkaran terluarnya, itu kan pasti akan terus dan masuk ke dalam itu perubahan itu. Itulah. Jadi ketika hal baru tuh biasanya begitu. Ada yang menolak, menerima, dan garis tengah lah ya. Ada garis tengah gitu. Itu biasanya tantangan tuh. Ustadz Aan dalam hal ini misalkan di MA ya, itu kan berusaha terus menjadi semacam apa, leading ya, sekolah yang pelopor lah, kalau kata Ustadz, sekolah pelopor yang menerapkan kurikulum merdeka gitu. Itu luar biasanya madrasah aliyah kita, karena sangat didorong oleh mudir am ya, untuk kalau ada perubahan harus tampil lebih di depan gitu ya. Jadi orang-orang hari ini mau bicara tentang kurikulum merdeka teh baru ayeuna, orang mah udah 3 tahun yang lalu. Gitu. Itu. Kalau yang produknya seperti apa tadi kalian merasakan, oh ternyata lebih enjoy ya kalau bikin project, keluar riset gitu. Ya iya. Gitu. Karena riset kita kan kalau di ini ya, kalau di perguruan tinggi para ilmuwan itu kan ada semacam indeks sains dan teknologi gitu ya, namanya SINTA atau apa gitu ya. Nah itu kan kita itu sangat rendah hasil risetnya di dunia. Itu tingkat para ilmuwan yang menggambarkan bagaimana ya santri-santrinya atau mahasiswanya atau siswa-siswanya. Kan sekarang pengetahuan itu harus terindeks. Iya. Pengetahuan itu harus terdaftar di Scopus, SINTA dan lain-lain. Dan pesantren harus arahnya ke sana. Kalau terlalu berat nanti di skip aja yang ini ya. Terlalu berat itu bahasanya gitu. Gitu. Oke. Teman-teman ya, sama sekalian. Oke. Dan lain-lain. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Iya. Permasalahan. Betul, dari awal sampai akhir gitu ya. Bicara ya. Iya, seru banget ya. Cuma dia baterai apa? Baterainya terbatas. Dia harus difasilitasi ya oleh gitu. Oleh pesantren tuh yang kamera yang segede gitu. Persiapkan ya Ustaz. Aduh, oke. Jadi dari pembahasan kita dari awal sampai ini ya, ada pasti di sekolah tuh punya apa ya, siklus pendidikan nih. Nah, menurut Ustadz, gimana solusi agar apa ya, siklus pendidikan di sini tuh menjadi baik gitu. Jadi kayak lingkungan pendidikan di sekolah kita tuh jadi aman gitu. Jadi kayak gak ada apa ya, minim dari masalah-masalah dari luar kayak gitu. Oh, siklus pendidikan berarti kalau siklus berarti terus berputar ya, kembali lagi pada posisi yang pernah gitu ya, namanya siklus. Ya kalau Ustadz solusi ya, apa? Solusi untuk mengurangi dari berbagai hal, gangguan dan lain-lain yang akan ya terhadap penyelenggaraan pendidikan di pesantren adalah quality control. Quality control terhadap penyelenggaraan pendidikan dan manajemen pendidikan manajemen pesantren. Dan itu oleh pimpinan, oleh mudir am selalu ditanyakan dalam rapat-rapat itu. Apa sih yang jadi quality controlnya? Dalam bahasa komputer atau apa namanya, ada istilah benchmarking. Benchmarkingnya itu kemana kita itu? Apakah ke standar minimal pendidikan, standar nasional pendidikan yang 5 unsur, yang 8 unsur, atau kemana? Ternyata kita tuh dulu ya pernah diskusi kita akan secara manajerial akan mendaftarkan kita ke ISO ya, semacam lembaga yang menstandarisasi
kalau itu kan perusahaan biasanya kan yang pengelolaan pendidikan, pengelolaan yayasan. Nah, kemudian di aspek proses pembelajarannya misalkan ke santri atau ke guru, ya kita mengutamakan quality control. Bisi apa? Bisi kualitasnya menurun. Kan harus ada quality control. Quality control itu melalui pemahaman kita, penyusunan kita terhadap standar-standar yang relatif tinggi daripada sekolah-sekolah lain. Satu misalkan, sekarang akan digagas ya, mudah-mudahan ini goal. Itu ada pengadaan misalkan VR, virtual reality, gitu ya. Saya nanti akan digagas itu. Kan orang lain nggak mikir virtual reality itu apa dan lain-lain. Sebenarnya terinspirasi hal yang sederhana sebenarnya. Naon baru dah ke sarare wah. Baru dah ke sarare tari dulu juga dipakai etawa gitu ya. Minimal aya di bawah kanon, di bawah Kaleb gitu ya. Satu orang berapa orang gitu semuanya juga ya. Giliran gitu kan. Dulu kita pakai komputer dulu kan giliran. Dobrok sadayana punya PC gitu ya. Cuman ada 5 dulu apa 3 dulu kan gitu. Dan kedepannya ya kita menjadi leading dalam high tech karena menguasai iptek tadi. Jadi diperlukan adalah quality control agar kita terjaga kualitas, justru bahkan menjadi lebih baik. Lebih baik. Masya Allah, berat soalnya pertanyaan. Berat juga. Gitu. Oke. Mungkin ya Oke. quality control ya. Mungkin ini terakhir juga ya buat ini kelas buat santri. Kalau dari pandangan kalian nih, solusi agar terciptanya lingkungan pendidikan yang baik di pesantren ini. Boleh. Mungkin jadi kayak sekolah tuh jangan cuman fokus sama pendidikan akademik aja, tapi sekolah juga harus bisa memberikan pengarahan sama bimbingan kepada pendidikan karakter. Jadi harus seimbang gitu antara pendidikan intelektual sama moral dan adab. Jadi biar balance. Oke, Masya Allah. Oke, Masya Keren Allah. ya. Bagus. Hebat Oke, udah di penghujung. Kaisa belum? Oh iya. Saya mau bicara. Kurang fokus. Sudah. Kalau solusi buat sekolah, aku nggak punya wewenang apa-apa ya, karena ya bukan siapa-siapa. Nah, kalau solusi itu semuanya juga dimulai dari diri sendiri. Jadi kita tuh lebih menjaga pergaulan sesama teman, terus saling mengingatkan dan lain-lain gitu ya. Jadi lebih dikondusifkan dulu gitu, sesama santrinya tuh gimana sih gitu. Ya. Mungkin selain itu kayak kita tuh butuh kerjasama nih antara guru sama santri untuk kayak membuat chemistry gitu, biar kita sama-sama kayak saling ngerangkul gitu antara guru sama santri kayak gitu. Sehingga terbangunlah lingkungan yang Baik, pendidikan yang baik gitu. amin. Iya. Ya. Kita udah sampai di penghujung diskusi. Betul, gak kerasa banget nih. Sore gini ya, luar biasa. Manfaat ya, insyaallah. Sebelum ditutup ya perbincangan kita di podcast kali ini, Ya. mungkin barangkali dari Ustadz dan dari dari Melati dan Teh Keisha, closing statementnya boleh satu kalimat lah, quotes atau Satu kalimat. Oke, terima kasih ya. Mengakhiri bincang-bincang kita yang insyaallah bermanfaat ini. Ada satu ini sebenarnya dari bacaan Ustadz gitu ya, terkait dengan posisi guru ya. Guru itu bukan hanya mengajar hari ini, tapi guru itu mempersiapkan masa depan. Gitu. Guru itu tidak hanya mentransfer ilmu, tapi guru itu harus menginspirasi. Itu saja ya. Itu saja. Ya. Oke. Nah. Ini mungkin quotes buat para murid ya. Oke. Jadi pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia gitu. Jadi Masya untuk Allah. untuk berpendidikan ya kita harus semangat dalam belajarnya. Oke, gitu. Oke guys, seru banget ya Teh untuk
membicarakan isu-isu tentang pendidikan di sekolah kita khususnya gitu. Mungkin cukup sekian ya Teh edisi kali ini. Ya, karena waktu yang membatasi kita. Betul. Dan memori kami. Mungkin cukup sekiannya dari kita. Aku Nida. Dan aku Syahla. Jangan lupa kalian terus tungguin edisi selanjutnya ya. Oke, dadah. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah.